firman Tuhan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 31 apa tanggal 31 Januari 24. Kitab 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 37, perikopnya Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota seluruh menyeberang. Selesai menyeberang, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia dari mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki
mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya Raja, sejak dahulu adalah aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dan dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahihas dan Zadok, dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Ya, jadi ini tindak lanjut dari peristiwa yang dialami Daud di istananya, di mana Absalom anaknya yang sudah menjadi raja di Israel, di kota yang lain, yang membuat kesepakatan gelap dengan anak-anak para hamba-hamba Daud ini, ya, untuk merebut Yerusalem secara keseluruhan itu, atau Israel. Dan pada perikop ini kita lihat bagaimana Daud, seorang raja yang mengalami kesulitan yang amat sangat, ya, harus menyeberangi sungai dan mendaki bukit, ya. Bukit Zaitun, dan mungkin sampai hari ini pun itu sebagai tempat wisata, ya, tempat menyembah Tuhan, Zaitun. Dan kalau nggak salah dulu ada juga pendeta kita yang meninggal di sana, di Bukit Zaitun ini kalau nggak salah, karena ini tempat menyembah Tuhan. Nah, apa yang menjadi renungan kita pada perikop ini, pertama adalah masih dari sisi gelap kehidupan Daud, yaitu dampak atau apa yang sudah disampaikan Tuhan, bahwa akibat dari satu dosa maka ada pedang yang akan terus terjadi dalam lingkup keluarganya, dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Dan itu yang terjadi. Nah, jadi bagi kita adalah bagaimana melihat, ya, dahsyatnya dosa yang terjadi pada kehidupan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita adalah untuk menjadi taat tidak cukup untuk belajar mendengar firman Tuhan, tapi juga mungkin perlu merenungkan ketika kita mengalami suatu kesulitan yang besar, dan mungkin itu akibat satu dosa yang pernah kita lakukan, yang mungkin kita juga sudah melupakan itu, gitu ya. Untuk kemudian nanti ketaatan itu menjadi sungguh-sungguh, gitu ya. Ketaatan itu menjadi sungguh-sungguh. Jadi perlu kita belajar apa yang Tuhan mau, tapi juga kita mesti belajar juga dampak dari suatu perbuatan yang Tuhan tidak mau. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi pada saat ini hampir mirip ini yang terjadi saat ini juga. Banyak kali orang tua mengalami kekecewaan bukan dari orang lain, gitu ya, tapi dari anaknya sendiri. Sebagaimana dalam perikop ini, bukan cuma Absalom dengan Raja Daud, tapi anak-anak pegawainya juga, gitu ya, yang sudah bersekongkol dengan Absalom. Nah, jadi
peperangan antara orang tua dan anak. Dan kalau lihat sekarang ini banyak kali orang tua itu jatuh dari wibawanya oleh karena anak yang berperilaku buruk gitu ya, anak yang berperilaku buruk. Dan ya kita belajar dari perikop ini bahwa itu bukan sesuatu yang baru, tapi zaman dulu juga sudah terjadi. Dan ya kita berharap tidak menjadi bagian dari itu. Tapi ini kita belajar untuk melihat bagaimana firman Tuhan ini begitu penting sebetulnya di dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi marilah kita belajar dari perikop ini ya. Kalau kita bayangkan bagaimana seorang raja harus keluar dari istana, yang dilakukan bukan musuh yang besar sebetulnya, bukan satu negara, tapi adalah anaknya sendiri. Dan dalam perikop ini disampaikan bagaimana Daud menangis, menangis, baik menyeberangi sungai maupun mendaki bukit dengan tanpa alas kaki. Dan mereka ada 600 orang ya, 600 orang. Dan ini ya juga mungkin kita alami saat ini ya. Ada beberapa kita yang mungkin saat ini mengalami penderitaan yang amat sangat, tapi mungkin bukan versi dari perikop ini, tapi mungkin kita juga mengalami sakit penyakit yang mungkin sedang dirawat di ruang ICU. Tapi mungkin juga kita menangis bukan karena sakit, tapi mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan. Mungkin kita juga menangis oleh karena satu persoalan yang besar yang mungkin tidak kita sangka-sangka, kita tidak duga. Nah, kalau kita belajar dari Daud pada ayat 26 perikop ini, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya, maksudnya dilakukan Tuhan kepadaku apa yang baik di mata Tuhan. Luar biasa. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di mata Tuhan. Ya, ini satu bentuk gitu ya, orang yang memang bersungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan. Dan mungkin kita sulit untuk menerima atau memahami itu, tapi pastilah itu oleh karena iman. Orang yang mengalami kehidupan bersama Tuhan pasti mengatakan hal itu. Yang mengenal kasih Tuhan pasti mengatakan itu. Biarlah dilakukan Tuhan kepadaku apa yang baik di matanya. Walaupun pada saat itu sebetulnya Daud membutuhkan pertolongan yang hebat. Daud membutuhkan penyertaan Tuhan. Tapi pada perikop ini kita lihat bagaimana Daud menyuruh orang-orangnya untuk kembali ke Yerusalem, dan dia menjalani proses pelariannya ini dengan orang-orang yang mungkin tidak begitu dekat ya, tidak begitu dekat. Dan orang-orang Daud ya kembali. Dan mungkin ini juga sering kali kita alami ya, bagaimana orang-orang dekat kita selama ini ketika kita mengalami kehidupan yang layak, tapi ketika kita mengalami kesulitan, mungkin orang-orang itu akan kembali ke habitatnya, meninggalkan kita yang mungkin dalam kesulitan. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Apa yang dialami Daud itu juga yang terjadi.
Nah, jadi marilah kita belajar dari kehidupan Daud untuk kembali belajar taat. Ketuahan kalau si magikan kata di bata, ikan cuma kayak kan saya bas gelut atau hari. Haleluya. Amin.